serangan 1 Maret itu setahu saya itu serangan membuktikan bahwa Indonesia masih eksis. Serangan kembali dari Belanda ke Indonesia setelah merdeka. Indonesia merebut kembali Yogyakarta dari Belanda yang telah dikuasai kembali pada tahun 1949. Dipimpin sama Jenderal Sudirman dan ada Letnan atau Letko ya, Soeharto dan Raja dari Hamengkubuwono IX. Seperti Letnan Soeharto dan Jenderal Sudirman. Yang saya tahu cuma Jenderal Sudirman. Menurut saya sih dia sebagai salah satu pemimpin daerah yang diserang sih. Untuk mempersatu warga Jogja melawan penjajah Belanda. Mengumpulkan rakyat-rakyatnya dan menyerukan agar kita dapat merebut kembali Yogyakarta dari penjajah Belanda. Desember 1948, suara letusan bom memecah keheningan pagi di Yogyakarta. Belanda melancarkan agresi militer keduanya di ibu kota Indonesia untuk melumpuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Setelah Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, Presiden Soekarno, Perdana Menteri Muhammad Hatta, beserta jajaran menterinya ditangkap dan diasingkan ke Sumatera dan ke Bangka. Nah, operasi militer ini bagi Belanda dianggap berhasil, tapi karena saat itu masalah Indonesia dan Belanda ini sudah ditangani PBB, maka Belanda pun tidak bisa mengesampingkan diplomasi gitu. Maka setelah keberhasilan operasi militer Belanda pada tahun 19 Desember 48 itu kemudian perlu ditindaklanjuti dengan diplomasi, sehingga Belanda mulai gencar sekali membuat propaganda bahwa Indonesia sudah selesai. Tanpa menunda waktu lama, Belanda segera menyebarkan selebaran berbahasa Indonesia kepada rakyat Indonesia bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menyerah kepada Belanda dan Soekarno-Hatta telah ditangkap. Selain itu, untuk meyakinkan PBB dan dunia internasional bahwa Belanda berhak berkuasa lagi di Indonesia, mereka pun memberi pernyataan resmi melalui siaran radio internasional bahwa Indonesia sudah tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Belanda juga menyatakan bahwa agresi militer 2 dilancarkan sebagai aksi polisional untuk memulihkan ketertiban di Indonesia. Belanda pun menyebarkan propaganda bahwa Indonesia sudah tidak lagi memiliki tentara resmi. Aksi-aksi gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman disebut sebagai aksi kelompok ekstremis yang akan segera mereka basmi. Maka Kolonel Bambang Sugeng waktu itu sebetulnya sudah memerintahkan, kita harus membuat serangan-serangan umum yang lebih besar lagi, tidak cuma hit and run terus, karena kalau seperti itu kita hanya dianggap sebagai ekstremis saja gitu. Sehingga mulai ada inisiatif serangan umum, namun efeknya masih belum berhasil mempengaruhi suasana politik. Baru setelah PBB mengumumkan akan membahas nasib Indonesia itu dalam sidang umum PBB, maka ini didengar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang menjadi tahanan rumah ya. Dia itu salah satu menteri yang tidak ditangkap oleh Belanda, tapi dia dilarang meninggalkan keraton. Tapi di sana dia bisa memantau keadaan dengan membaca koran, mendengarkan radio dan sebagainya. Mengetahui nasib Indonesia dalam bahaya apabila propaganda Belanda tidak dihentikan, Hamengkubuwono IX langsung mengutus kurir yang membawa pesan kepada Jenderal Sudirman agar TNI melakukan serangan besar-besaran untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia beserta tentaranya masih ada. Maka kemudian Jenderal Sudirman setuju mengenai usulan itu, dan beliau memerintahkan agar Sultan menghubungi Letko Soeharto yang kedudukannya ada di kota sebagai pemimpin Wehrkreis 3 kalau nggak salah ya, itu
untuk mendiskusikan serangan. Maka kemudian Letko Soeharto waktu itu diundang ke istana, ke keraton untuk membicarakan itu secara diam-diam. Dan disitulah diundang juga wali kota Yogyakarta pada masa itu untuk membicarakan bagaimana serangan itu akan dilakukan. Wali Kota Yogyakarta M.R. Sodarisman Purwokusumo berperan menyiapkan rute-rute yang akan dimasuki para tentara dan bagaimana cara memasuki rute tersebut. Ia juga berdiskusi dengan Soeharto mengenai strategi serangan umum, kapan serangan akan dilancarkan, dan apa penanda yang akan dipakai untuk memulai serangan umum. Sebetulnya serangan itu mau dilakukan bukan tanggal 1 karena rencana itu mau diadakan sehari sebelumnya malah. Tapi karena ketahuan maka diubah tanggal 1 tadi dengan menggunakan tanda sirine kota itu. Malam hari sebelum tanggal 1 Maret, tentara Republik yang menyamar sebagai rakyat biasa menyusup masuk ke kota dari pinggir-pinggir kota Yogyakarta. Mereka memakai janur kuning di dada sebelah kiri sebagai penanda. Para tentara itu dibagi ke beberapa penjuru dengan tugas mereka masing-masing. Begitu sirene berbunyi pada pukul 6 pagi, pasukan TNI langsung melancarkan serangan secara serentak. Ada yang berfungsi untuk menyerang langsung ke pos-pos Belanda yang ada terutama di pusatnya itu di sekitar area Malioboro itu. Kemudian ada yang sebagai penyangga itu mengantisipasi jika mereka terdesak, jadi pasukan kedua gitu. Ada yang menyediakan logistik dan juga palang merah ya untuk membantu mereka yang terluka dan sebagainya seperti itu. Dan ada yang punya tugas khusus membuat sabotase seperti memutus jembatan agar tidak ada bantuan pasukan atau menghalangi atau mencegah bantuan-bantuan dari luar kota Yogyakarta. Begitu tentara Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari pos-pos militer mereka di Yogyakarta, mereka langsung membuat siaran radio untuk memberitahukan tentara Republik Indonesia masih ada dan berhasil merebut kembali Yogyakarta dari Belanda. Siaran ini kemudian diteruskan oleh Auri ke Radio India, dan dari Radio India diteruskan lagi ke dunia internasional. Meski TNI hanya menduduki Yogyakarta selama 6 jam, mereka tetap berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyebut Republik Indonesia sudah hancur dan tidak memiliki kekuatan lagi. Setelah kabar serangan umum 1 Maret sampai ke pihak PBB, PBB pun memerintahkan Belanda untuk membuka kembali perundingan dengan Indonesia. Dan setelah itu kan kemudian benar-benar ada konferensi meja bundar yang kemudian berujung kepada pemulangan kembali para tahanan politik Soekarno, Hatta dan para menterinya yang diasingkan itu kembalikan ke Jogja. Nah, kemudian setelah itu disusul dengan perundingan-perundingan yang berakhir puncaknya pada konferensi meja bundar di Den Haag yang memberi pengakuan kepada kedaulatan RIS pada masa itu. Mungkin ada kemungkinan ada beberapa wilayah Indonesia masih dikuasai sama Belanda hingga hari ini. Kemungkinan besar menurut saya Belanda kemungkinan akan menjajah Indonesia kembali lebih lama daripada yang seharusnya.